Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan, yaitu Bapak Irfan Ilmi, Shum MM, serta teman-teman yang saya hormati, mahasiswa Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat kembali melakukan presentasi tentang pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk memulai presentasi kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Afi Nurzakia, dengan NIM 11501119139, dan ada teman saya, Elis Apriani, dengan NIM 11501119020, dan ada teman saya satu lagi, ada Siti Rahmawati Ningsi, dengan NIM 11501119066. Baik, langsung saja yang pertama, pemateri pertama akan disampaikan oleh rekan saya Siti Rahmawati. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang. Kepuasan pelanggan sangat erat penting kaitannya dengan nilai dan loyalitas pelanggan, karena semua faktor tersebut berhubungan erat. Nilai berkaitan dengan nilai yang dirasakan pelanggan. Pemasar saat ini menghadapi konsumen yang semakin demanding dengan alternatif pilihan beragam. Konsumen membeli produk karena membutuhkan solusi atas masalah yang dihadapi. Maka, produk yang memiliki nilai paling besar yang akan mereka pilih. Sebelumnya, pernahkah kalian diminta menekan tombol seperti bintang 5 atau dengan lambang senyum maupun datar? Nah, di sini sebuah perusahaan sedang melihat atau beberapa ekspresi perasaan orang yang menekan tombol tersebut sudah puaskah atau tidak. Dengan begitu, sebagai seorang pengusaha akan mengetahui batas mana saja seorang pelanggan menyukai produknya atau tidak. Dan nanti jika menyukai produk tersebut, maka akan diubah menjadi lebih baik agar pelanggan lebih menyukai dan lebih tertarik. Dan yang selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen merupakan tingkatan perasaan konsumen setelah membandingkan antara yang diterima dan diharapkannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinan akan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Menurut Philip Cottier dan Kevin Lane Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja produk
yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, maka konsumen akan merasa kecewa. Jika kinerja sama dengan yang diharapkan, konsumen merasa puas. Jika kinerja berada di atas harapan, konsumen akan merasa sangat gembira. Maka dari itu, kepuasan konsumen merupakan tingkatan pertama yang dipikirkan oleh perusahaan. Karena dengan begitu, ketika konsumen menyukai produk yang kita tawarkan dan produk itu menjadi akan menjadi sebuah langganan oleh konsumen. Nah, lalu bagaimana konsumen membentuk harapannya? Harapan adalah hasil dari pengalaman pembelian masa lalu, teman dan koleganya, serta janji dan informasi yang diberikan pemasar dan kompetitor. Jika pemasar memberikan harapan terlalu tinggi, konsumen akan merasa untuk tidak puas, dan sebaliknya. Jika memberikan harapan terlalu rendah, maka produk tampak tidak menarik. Perusahaan yang sukses dalam pemasaran produk seperti sebuah produk makanan memberikan janji menarik bagi konsumen dan mampu memenuhi harapan pelanggan yang terbentuk dari janji dan kinerja produk yang mereka berikan. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi pelanggan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli dan menggunakan kembali produk atau jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Hal tersebut berarti kepuasan yang merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang menjadi porsi terbesar dan volume penjualan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan menjadi untung besar. Yang selanjutnya, survei kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana sih survei kepuasan pelanggan? Banyak perusahaan percaya bahwa perusahaan pelanggan merupakan hal penting, seperti tercermin dari visi, misi, dan perencanaan bisnis yang mereka formulasikan. Nyatanya, komitmen ini sebagian hanya di kertas saja. Terlihat tidak ada komitmen untuk melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan wujud nyata komitmen perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Jumlah perusahaan di Indonesia yang melakukan riset mengenai kepuasan pelanggan masih relatif sedikit. Dari sejumlah perusahaan menengah dan besar di Indonesia, hanya sekitar 10% yang melakukan riset kepuasan pelanggan. Bahkan lebih menyedihkan, alasan banyak perusahaan yang melakukan riset namun tidak memanfaatkan hasil riset optimal. Ada sebagian perusahaan yang setelah melakukan hasil riset hanya memikirkan sebentar dan menyimpan laporan ke dalam laci meja atau sebagai pajangan di lemari buku saja. Nah, agar hasil riset bisa dimanfaatkan secara optimal, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, melibatkan top management.
Sebelum riset dilakukan, sangat penting melibatkan persetujuan dan dukungan dari top manajemen. Bila top manajemen masih ragu-ragu, lebih baik menunda melakukan riset kepuasan pelanggan. Arti pentingnya hasil pengukuran kepuasan pelanggan pada dasarnya 50% tergantung dari komitmen top manajemen. Dan yang kedua, melibatkan departemen yang terkait. Pengukuran kepuasan pelanggan sering melibatkan banyak departemen seperti pemasaran, pelayanan, human research, produksi, keuangan, dan pengembangan bisnis. Pada industri manufaktur, Departemen R&D juga penting untuk dilibatkan. Semakin tinggi orientasi perusahaan terhadap pelanggan, semakin banyak pula departemen yang seharusnya terlibat. Kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab dari semua departemen dan bukan hanya departemen yang sehari-harinya mengurusi pelanggan. Dan yang ketiga, hasil riset harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Riset pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan dengan metode yang benar. Perusahaan sebenarnya dapat mengerjakan pengukuran riset bila mempunyai research cukup, yaitu minimal beberapa peneliti sendiri bila mempunyai research cukup yang menguasai metodologi penelitian, statistika, dan konsep kepuasan. Bila secara internal tidak mungkin melakukan, lebih baik menggunakan outsourcing ke biro riset yang mempunyai kredibilitas. Tanpa kredibilitas, jangankan memanfaatkan hasil riset, bahkan sekedar mendengarkan presentasi hasil risetnya pun mereka enggan. Beberapa departemen bisa curiga bahwa hasil riset ini digunakan untuk mengevaluasi mereka dan bahkan pada tingkat kecurigaan yang lebih tinggi, mereka menganggap bahwa hasil riset ini digunakan untuk menjatuhkan departemen tertentu. Yang keempat, hasil survei ini harus dipresentasikan dan disosialisasikan. Hasil-hasil dari riset sangat penting dikomunikasikan hingga tingkat frontline staff. Mereka yang sering bertemu dengan pelanggan setiap harinya. Dengan mengetahui hasil riset ini, akan lebih mudah untuk meningkatkan semangat melayani dari para frontline staff ini. Tidak kurang pentingnya juga mensosialisasikan hasil riset ini kepada mereka yang bekerja di back office, sebab mereka juga berperan menentukan kepuasan pelanggan. Yang kelima, penyusunan program baru yang berdasarkan hasil riset. Penyusunan program baru harus dilakukan secara secepat mungkin berdasarkan riset, paling lambat 1 bulan setelah riset selesai. Perusahaan harus siap memiliki program baru setelah mengetahui efektivitas program kepuasan pelanggan yang lama. Pembuatan program harus dimulai dengan objektif serta beberapa tingkat kenaikan kepuasan pelanggan yang akan dicapai. Yang keenam, agenda jadwal pengukuran kepuasan pelanggan mendatang. Pengukuran kepuasan pelanggan selanjutnya tergantung dari kecepatan perubahan lingkungan bisnis dan beberapa banyak program yang telah diimplementasikan. Umumnya, pengukuran ini pelanggan berskala besar dapat dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Sementara untuk pengukuran perilaku komplain dapat dilakukan secara kontinu. Yang ketujuh, memanfaatkan hasil riset untuk mengukur reward karyawan. Hasil mengukur kepuasan pelanggan juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur reward karyawan. Langkah ini biasanya sangat efektif karena karyawan akan sangat antusias menunggu hasil riset. Bila karyawan dapat menerima hasil sebagai dasar pengukur reward mereka, maka hasil dari riset kepuasan pelanggan akan sangat besar perannya. Harus diakui,
Kenyataan praktis menunjukkan bahwa sangatlah sulit untuk mengimplementasikan hal ini. Biasanya hanya perusahaan yang sudah mempunyai budaya memuaskan pelanggan dalam jangka panjang yang hanya sanggup melakukan hal ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Siti Rahmawati yang telah memaparkan tentang materinya. Selanjutnya yaitu pemateri yang kedua yang akan disampaikan. Kita akan membahas mengenai teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Sangat kompetitif sekarang ini, di mana tingkat persaingan yang tinggi dan diferensiasi produk dan jasa yang begitu sangat beragam, maka kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, pada perusahaan, kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi sangat penting untuk meningkatkan keuntungan, sehingga perusahaan dapat selalu menjaga hubungan baiknya dengan pelanggan-pelanggannya. Nah, pengukuran kepuasan konsumen ini juga merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan efektif. Yang pertama, itu ada sistem keluhan dan saran. Apa sih itu keluhan dan saran? Sistemnya bagaimana saja? Nah, sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan mempermudah pelanggannya untuk memberikan sarannya, pendapat, dan keluhan-keluhan yang mereka dapati. Nah, media yang sering digunakan yaitu meliputi kotak saran yang biasanya diletakkan di tempat-tempat yang strategis, yang gampang terlihat, saluran telepon khusus, dan lain sebagainya. Tetapi metode ini cenderung pasif, sehingga sulit mendapatkan gambaran lengkap kepuasan dan ketidakpuasan. Nah, tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhan-keluhannya, bisa saja mereka itu langsung beralih ke perusahaan yang lain. Yang kedua, yaitu ada survei kepuasan pelanggan. Perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Nah, perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei yang berkala, yaitu mengirimkan daftar pertanyaan atau menelepon secara acak dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja yang ada di perusahaan. Nah, selain itu juga dapat ditanyakan kinerja dari perusahaan saingannya itu sendiri. Yang ketiga, yaitu ada teknik berupa pelanggan bayangan atau istilahnya ghost shopping. Nah, metode ini dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang atau ghost shopper untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Nah, lalu ghost shopper itu menyampaikan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing sesuai pengalaman mereka dalam membeli produk-produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada analisis pelanggan yang beralih atau lost customer analysis. Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain untuk memperoleh informasi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, dengan mengagendakan program pengukuran kepuasan konsumen secara periodik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih besar. Dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan mempertahankan pelanggan loyal daripada terus-menerus menarik dan membina pelanggan baru untuk menggantikan pelanggan yang sudah pergi. Selanjutnya, ada kualitas produk dan jasa. Menurut Cutler dan Armstrong, kualitas adalah karakteristik produk dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan yang ditentukan dan bersifat laten. Garfin and Adel-Timpe menilai kualitas sebagai keunggulan yang memiliki produk tersebut. Selanjutnya nih ada pendapat dari David Garfin, Profesor Administrasi Bisnis dari Harvard University, telah mengidentifikasi ada 8 dimensi yang berbeda, yakni yang pertama itu ada dimensi performance atau yang pertama itu ada dimensi futures, dimensi futures. Apa itu dimensi futures?
yaitu menyangkut karakteristik yang lengkap, berisi kelengkapan fitur-fitur tambahan. Selain punya fungsi utama, biasanya suatu produk juga dilengkapi fungsi-fungsi yang bersifat komplement. Misalnya handphone dengan fungsi utamanya sebagai alat komunikasi, tetapi dilengkapi juga dengan kamera, game, peta, kalkulator, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada dimensi performance atau kinerja. Nah, dimensi ini menyangkut karakteristik fungsi produk, sejauh mana produk dapat berfungsi sesuai fungsi produknya itu sendiri. Misalnya nih, jam tangan yang memiliki fungsi utamanya yaitu untuk menunjukkan waktu. Selanjutnya, 3 yaitu dimensi keadaan atau reliability. Dimensi ini menyangkut kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian dari suatu produk. Selanjutnya, yaitu dimensi conformance, yaitu dimensi ini melihat kualitas produk dari sisi kesesuaian antara bentuk, ukuran, warna berat, dan bahkan sistem pengoperasian dengan standar atau keinginan tertentu. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu dimensi daya tahan atau durability, yang mana dimensi ini berkaitan dengan daya tahan produk jika terus digunakan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, yang keenam ada dimensi serviceability, yaitu dimensi yang melihat kualitas ini dari kemudahan pengoperasian produk, ya, perbaikan maupun ketersediaan komponen penggantinya. Nah, dimensi ini terkait sejauh mana produk dapat dilakukan perawatan sendiri oleh penggunanya. Selanjutnya ada dimensi estetika, yang mana kualitas suatu barang itu dari penampilannya, coraknya, rasanya, daya tariknya, baunya, selera, dan faktor-faktor yang menjadi aspek penting dalam kualitas. Nah, dimensi ini menyangkut keindahan, keserasian, kesesuaian, memberikan daya tarik tersendiri kepada konsumen. Selanjutnya, yang kedelapan itu ada dimensi perceived, citra dan reputasi produk. Dimensi ini terkait kualitas dari persepsi konsumen. Dimensi ini berpacu kepada kualitas sebagai bagian besar dari kesan pelanggan terhadap produk dan pelayanan. Selanjutnya yaitu memaksimalkan nilai hidup sebuah pelanggan. Nah, marketing adalah seni untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan perusahaan. Nah, tidak semua pelanggan mendatangkan laba bagi perusahaan. Bahkan tidak jarang ketika salah pilih, perusahaan akan banyak kehilangan uang karena salah mempertahankan pelanggannya. Nah, seperti hukum Pareto 80-20, ya, 80% pendapatan perusahaan kadang hanya mendapatkan dari 20% pelanggan yang menguntungkan. Bahkan pada kasus yang ekstrim, 5% pelanggan menyumbangkan 95% pendapatan perusahaan. Nah, seperti kondisi yang sering terjadi pada UKM yang baru sedikit mempunyai customer base. Nah, perusahaan harus jeli memilih segmen mana dari pelanggan yang dapat perhatian, tentu saja segmen pelanggan yang memberikan profit yang paling besar bagi perusahaan. Selanjutnya, ada Customer Profitability Analysis adalah sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat pelayanan ke tipe pelanggan tertentu untuk meningkatkan suatu profit perusahaan secara keseluruhan. Nah, analisa konsumer tertentu atau dalam rangka meningkatkan profitabilitas organisasi. Ini ada tujuan dari customer itu adalah untuk mengukur profitabilitas dari konsumen yang telah ada atau tipe konsumen yang ada. Nah, customer profitability analysis ini dapat menunjukkan cost benefit analysis untuk mengidentifikasi konsumen menguntungkan dan tidak menguntungkan. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi efek atau tidaknya konsumen dengan aktivitas hubungan. Analisis ini memberikan informasi yang bisa digunakan oleh organisasi untuk memutuskan aktivitas mana yang perlu dipertahankan atau dikurangi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas, menurunkan ketidakpuasan konsumen, dan menjelaskan gambaran nilai konsumen. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis. Yang pertama, itu ada mengidentifikasi customer berdasarkan kelompoknya, seleranya, usianya, tingkat sosialnya, dan cara pendistribusian kebutuhan konsumennya, itu dilakukan pada tahapan yang pertama. Yang kedua, yaitu menghitung customer revenue dan customer cost-nya. Nah,
Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya yang ditentukan faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return dan allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan pada konsumen saat mengkonsumsi suatu produk. Nah, dalam menghitung customer revenue dan customer cost ini ada dibedakan menjadi 4 kategori nih. Yang pertama ada customer unit level cost yang sumber daya dikonsumsinya itu setiap unit yang terjual pada konsumen. Yang kedua ada customer batch level cost yaitu sumber daya yang dikonsumsi pada setiap terjadinya penjualan. Yang ketiga customer sustaining cost yaitu sumber daya yang dikonsumsi berkaitan dengan setiap unit penjualan kepada konsumen. Yang keempat yaitu ada distribution channel cost atau sumber daya yang dikonsumsi berkaitan dengan channel distribusi yang digunakan untuk melayani konsumen. Yang ketiga yaitu menganalisa konsumen menguntungkan dan kurang menguntungkan. Nah, perusahaan harus bisa menganalisa terlebih dahulu jumlah margin yang akan diperoleh perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elis Apriani. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Apriani. Saya sebagai pemateri yang ketiga akan melanjutkan dari pemateri yang kedua. Yang akan saya sampaikan yaitu mengukur nilai hidup pelanggan. Case untuk memaksimalkan profitabilitas pelanggan pada jangka panjang diterangkan dalam konsep nilai pelanggan seumur hidup. Nilai pelanggan seumur hidup atau customer lifetime value menggambarkan nilai bersih dari aliran keuntungan masa depan yang akan didapatkan perusahaan dari pembelian seumur hidup pelanggan. Yang selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. Pelanggan merupakan aset paling berharga bagi perusahaan, maka harus dilakukan berbagai cara untuk bisa menambah pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama melalui manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau yang disingkat menjadi CRM. Para ahli marketing juga mengatakan bahwa tidak mudah mendefinisikan CRM karena luasnya cakupan terhadap aktivitas sales dan marketing yang akhirnya menjadi bagian manajemen pengetahuan atau knowledge management dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya, manfaat pelaksanaan CRM. Metode ini merupakan pendekatan baru yang digunakan untuk mengolah segala bentuk interaksi antara konsumen dan perusahaan, baik itu melalui email maupun media sosial lain, yang saat ini banyak digunakan untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Manfaat CRM bagi perusahaan dan tim yaitu yang pertama, meningkatkan hubungan baik perusahaan dengan konsumen. Hubungan baik antara perusahaan dan konsumen adalah kunci keberhasilan perusahaan. Namun sayangnya masih ada perusahaan yang menganggap bahwa interaksi perusahaan dan konsumen hanya sampai konsumen melakukan transaksi dan mendapatkan produk yang diinginkan. Padahal rekam jejak interaksi ini dapat meningkatkan keuntungan yang lebih besar jika dikelola dengan baik. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan. Dari hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen yang terbangun, pemasaran produk dengan teknik word of mouth akan meningkat. Konsumen akan merekomendasikan produk perusahaan Anda secara gratis karena pengalaman pelayanan yang memuaskan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Hal ini sangat bernilai positif karena meningkatkan keuntungan perusahaan. Manfaat yang ketiga, meningkatkan transparansi data. Dengan adanya data percakapan yang lengkap, manajer perusahaan dapat mengecek kinerja customer service, data yang diinginkan sebagai acuan yang dapat diakses, misalnya oleh tim penjualan untuk digunakan sebagai bahan pengembangan perusahaan. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan. Ketika salah satu staf customer service mengalihkan percakapan kepada staf lain yang jauh lebih menguasai riwayat percakapan, dapat dipelajari langsung oleh staf yang baru saja mendapat pengalihan konsumen ini. Staf yang sebelumnya menangani tidak perlu menjelaskan dari awal. Hal ini tentu menjadi salah satu contoh kecil efektivitas menggunakan Customer Relationship Management. Manfaat yang kelima, mengurangi biaya customer service.
Pelayanan yang cepat dan tepat akan meningkatkan efisiensi biaya customer service. Masih berkaitan dengan data laporan keluhan dan solusi tadi, staf customer service tidak akan membutuhkan banyak waktu dalam melayani tiap konsumen. Sehingga tim customer service dapat melayani lebih banyak konsumen dengan biaya yang sama. Itu semua bisa didapatkan jika perusahaan menggunakan sistem CRM. Yang keenam, meningkatkan time to market. Perusahaan yang menggunakan sistem CRM juga akan memiliki data tren penjualan dengan produk tertentu. Hal ini bisa meningkatkan inovasi perusahaan dalam mengembangkan produk. Begitu juga dengan waktu yang tepat dan kapan harus menjalankan inovasi-inovasi tersebut. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap customer service. Semua manfaat di atas tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan. Konsumen yang puas dengan pelayanan sekaligus produk perusahaan akan memperbesar kemungkinan mereka kembali mencari produk perusahaan Anda di kemudian hari. Potensi menjadi konsumen berkualitas akan semakin tinggi dan meluas apabila pelayanan yang diberikan juga berkualitas. Materi yang selanjutnya yaitu basis data pelanggan atau database pelanggan. Pemasar harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pelanggannya sehingga perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya di dalam database pelanggan. Basis database pelanggan merupakan kumpulan data komprehensif terorganisir tentang pelanggan dan calon pelanggan, kualifikasi calon pelanggan, penjualan produk atau jasa, atau pemeliharaan hubungan pelanggan. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Elis, saudari saya, Elis Apriani, yang telah memaparkan materi yang ketiga. Alhamdulillah, pemaparan dari awal sampai akhir telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Bapak dosen Irfan Ilmi Eshum MM yang telah membimbing saya dan rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi-materinya, dan kami juga mohon bimbingannya, mohon arahannya atas segala kelebihannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu.